Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam Renungan Harian Gereja Poku Kris Kota Wisata. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Renungan kita saya beri tema Ia telah berbicara kepada kita. Sebagaimana kita baca di dalam ayat 1 bagian awal. Saudara-saudara, kitab Ibrani dimulai dengan penyataan yang jelas tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah puncak penyataan Allah. Kalau pada zaman dahulu Allah berbicara dengan pelbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Yesus Kristus? Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini kita menemukan jawabannya. Disebutkan, Dia adalah Allah. Sebagai Allah, Dia yang menjadikan alam semesta. Ayat 2 bagian B. Artinya, bahwa Yesus adalah pencipta. Tetapi selain itu, Dia juga adalah pemelihara. Dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat 3 bagian A. Lalu di dalam ayat 3 bagian B, disebutkan bahwa Dia juga adalah penebus. Dialah yang menyucikan kita dan juga memberikan kepastian keselamatan. Lalu ayat 3 bagian C, di sana disebutkan bahwa Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu, dan posisinya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat yang keempat. Jadi saudara-saudara, penulis kitab Ibrani menegaskan tentang keunggulan Yesus Kristus, bahwa Dia lebih tinggi atas segala sesuatu. Oleh karena Tuhan telah berbicara kepada kita dengan begitu jelas, maka kita juga harus memiliki respons yang jelas. Bagaimana respon kita ketika kita sudah mendengarkan Allah berbicara atau Allah berfirman? Pertama, dengarkanlah Dia. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini adalah hal yang sangat penting. Ketika Tuhan berbicara atau berfirman, mari kita mendengar dengan penuh perhatian, agar kita dapat mengerti apa yang disampaikan. Banyak orang tidak dapat menangkap pesan yang utuh, oleh karena tidak mendengar dengan seksama, dan tidak mau mendengar sampai tuntas. Akhirnya, banyak orang yang salah paham, dan juga hanyut dalam arus pengajaran yang menyesatkan. Itu yang pertama, dengarkanlah Dia. Yang kedua, lihatlah Dia. Ibrani 2 ayat 9, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut bagi semua manusia.
Saudara-saudara, saat ini kita melihat semua manusia yang jatuh ke dalam dosa, oleh karena ya kita semua adalah keturunan Adam. Namun oleh iman kita kepada Yesus Kristus, sekarang kita bisa melihat Kristus dan kemenangannya. Ya sudah mengalahkan dosa, ya sudah mengalahkan iblis, bahkan mengalahkan maut. Lalu dikatakan di sini, ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi jika kita saat ini mengalami berbagai kesusahan ataupun penderitaan, penulis kitab Ibrani berkata, lihatlah, pandanglah kepada Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu menderita, bahkan mati bagi kita, tetapi kemudian memberikan kita jaminan kemenangan. Yang ketiga, bagaimana respons kita? Percayakan hidupmu kepada Dia. Kita sudah tahu siapa Yesus. Dia adalah pencipta, Dia pemelihara, Dia penebus, Dia Raja yang berkuasa. Karena itu, mari kita percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Ibrani pasal 2 ayat 13 menyatakan, dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Istilah menaruh kepercayaan, berarti kita meletakkan atau memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Yesus tanpa ada keraguan. Percayalah. Firman Tuhan berkata, Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia turut merasakan apa menjadi kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Dia bukan hanya merasakan, Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kekristenan di awal-awal, memang mereka mengalami kesusahan, penderitaan. Maka surat ini begitu penting, firman Tuhan meneguhkan mereka, supaya dalam segala situasi, mereka tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah penyelamat. Bahwa Yesus Kristus adalah pemelihara kehidupan kita, orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi, percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi lebih daripada itu, kami dapat mengaminkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga dalam perjalanan hidup kami tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang adalah pencipta, pemelihara, penebus, bahkan yang terus berjanji menopang, menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.